Halo semuanya, nah di video ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pelaporan kami dengan judul Tugas PT Telekomunikasi TBK. Perkenalkan, nama saya Nia Rusyana dengan NPM 2041009. Nama saya Ana, NPM 2041020 dari kelas 3 NMMD. Perkenalkan, nama saya Januranto Rivaldo, NPM 2410006 dari kelas 3 MNMD. Nama saya Weni dengan NPM 2411019 dari kelas 3 MNMD. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 1, yaitu latar belakang. Nah, di latar belakang itu terdapat aktivitas badan usaha ataupun perusahaan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manajemen risiko. Operasi entitas bisnis itu ataupun perusahaan itu terkadang menghadapi risiko bisnis maupun risiko non-bisnis. Nah, manajemen risiko ini adalah gaya prosedur ataupun penerapan prosedur untuk mengelola risiko bisnis yang muncul. Nah, dalam implementasinya, Telkom ini dapat menghadapi beberapa risiko yang akan mengganggu. Masing-masing ada risiko internal maupun eksternal. Nah, Logam Mulia Telkom mungkin saja merupakan perusahaan utang yang berkedudukan di Hindia Belanda dengan sebagian besar operasi, aset, dan pelanggannya ditempatkan di Hindia Belanda. Nah, akibatnya kondisi politik, ekonomi, hukum, dan sosial pun di Hindia Belanda itu di masa depan. Namun, pasti tindakan dan kebijakan yang diambil ataupun tidak diambil oleh pemerintah itu dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi, maupun hasil operasi. Nah, dalam kondisi persaingan yang ketat antara penyedia jasa telekomunikasi, perusahaan itu perlu meningkatkan standar layanan dan barang dagangan. Dengan semakin beragamnya keputusan dalam pasar, pelanggan itu memiliki kekuatan untuk melakukan dialog yang lebih tinggi dalam memilih barang dagangan yang sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Nah, dalam suasana industri logam yang sangat menarik ini dan semakin kompetitif, Telkom itu harus tetap berusaha mengikuti dan meningkatkan pangsa pasarnya dan tetap berusaha agar pelanggannya itu tidak berpindah ke pesaingnya dan harus menjadi prioritas bagi Telkom Metal Mulia dalam mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya. Nah, sehingga Telkom Logam Mulia ini harus siap untuk menangani ataupun menentukan resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas ataupun dijelaskan di atas, maka permasalahan pasti ada permasalahan-permasalahan yang muncul yang akan menjadi objek penelitian ini, yaitu yang pertama ada apa saja risiko-risiko yang muncul pada PT Telkom. Yang kedua, jenis risiko apa saja yang akan muncul pada PT Telkom. Yang ketiga, yaitu faktor apa saja yang menyebabkan munculnya risiko tersebut. Yang keempat, apa saja kerugian yang didapatkan oleh PT Telkom. Yang kelima, yaitu bagaimana cara mengelola risiko pada PT Telkom. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Nah, pasti ada tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah yang ada di atas. Antara lainnya, yang pertama itu adalah mengidentifikasi resiko-resiko yang akan muncul pada PT Telkom. Yang kedua, mengidentifikasi jenis resiko yang akan muncul pada PT Telkom. Yang ketiga itu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan munculnya resiko tersebut. Yang keempat, mengetahui kerugian yang akan didapat oleh PT Telkom. Yang kelima itu yang terakhir, yaitu mengetahui cara mengelola risiko yang akan terjadi pada PT Telkom. Nah, selanjutnya pasti ada pun batasan masalah yang dirumuskan oleh peneliti terkait dengan penelitian ini. Terdiri dari yang pertama itu adalah penelitian ini akan dilakukan hanya pada tahap teoritis, tidak memperhatikan kondisi perusahaan pun secara langsung. Nah, yang kedua itu adalah usulan yang diberikan hanya bersifat tertulis tanpa adanya implementasi pada perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan profil perusahaan PT Telkom. Nah, PT Telkom ini adalah Platinum Telekomunikasi Indonesia atau TBK, atau bisa diartikan bahwa perusahaan milik negara yang bergerak di bidang telekomunikasi dan layanan jaringan di wilayah Indonesia dan tunduk pada hukum dan aturan yang berlaku di negara Indonesia. Nah, kedudukan layanan ini diubah pada tahun 1961 menjadi Perusahaan Pos dan Telekomunikasi Negara atau disebut juga PN Postal. Nah, pada tahun 1605 PN Postal ini dipecah menjadi Perusahaan Pos dan Giro Negara.
sehingga alternatifnya adalah perusahaan telekomunikasi negara. Setelah itu pada tahun 1974, PN Telekomunikasi ini diubah lagi namanya menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi atau disebut Perumtel yang menyediakan layanan telekomunikasi nasional dan internasional. Adapun visi dan misi yang dilakukan oleh PT Telkom, yang visi itu yaitu menjadi perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan time di kawasan regional. Nah, untuk mencapai visi ini yang diusulkan perusahaan, PT Telkom ini melakukan misi juga yang diantaranya menyediakan layanan time yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif, menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia, memberikan pelayanan terbaik berupa kemudahan produk dan jaringan berkualitas dengan harga yang kompetitif. Selanjutnya adalah bab 2 yaitu landasan teori. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat pengertian resiko. Resiko ini dapat menjadi konsekuensi yang akan terjadi sebagai akibat dari metode saat ini ataupun peristiwa yang akan datang. Nah, jenis-jenis resiko itu mencakup resiko murni, resiko spekulatif, resiko eksplisit, dan resiko dasar. Nah, resiko murni ini dapat berupa pencurian, kecelakaan. Resiko spekulatif dapat berupa perjudian, resiko eksplisit dapat berupa topan, gempa bumi, dan banjir. Terdapat beberapa macam tipe resiko yaitu sebagai berikut: resiko aset fisik, resiko karyawan, resiko legal, resiko pasar, resiko kredit, resiko likuiditas, resiko operasional. Terdapat beberapa sumber resiko di lingkungan sekitar yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan politik, lingkungan legal, lingkungan operasional, lingkungan ekonomi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen resiko. Resiko dalam manajemen resiko itu bukan semata-mata suatu peristiwa ataupun kondisi yang akan berkembang atau terjadi. Nah, tetapi juga mencakup berbagai data yang berkaitan dengan peristiwa ataupun kondisi tersebut. Resiko itu terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor resiko internal adalah faktor resiko unit space ataupun yang terjadi dalam perusahaan ataupun proyek yang mungkin dikendalikan oleh manusia. Yang kedua adalah external risk issue, adalah faktor risiko unit space di sisi jauh kendali ataupun bisa disebut di luar kontrol manusia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengidentifikasi risiko. Ada dua satuan yang menemukan risiko yang meliputi. Yang pertama itu adalah identifikasi tujuan yang didukung risiko. Yang kedua adalah identifikasi risiko mendukung status urusan. Selanjutnya yaitu 2.4 insurance atau asuransi. Asuransi merupakan salah satu bentuk dari pengendalian risiko yang telah dilakukan dengan cara mengalihkan atau transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain. Nah, selanjutnya 2.5 financial asset. Aset keuangan didefinisikan sebagai aset yang tidak memiliki wujud, tetapi mempunyai nilai karena adanya klaim kontrak. Selanjutnya 2.6 yaitu saham. Saham adalah seorang individu yang memiliki suatu nilai terhadap perusahaan tertentu dengan bukti penyertaan modal. Saham dibagi menjadi dua jenis, yang pertama itu common stock, yang kedua preferred stock. Perbedaan dari common stock dan preferred stock yang pertama yaitu pemegang saham preferred memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemegang saham biasa jika dilihat dari segi wewenang yang dimiliki. Perbedaan kedua yaitu pemegang saham preferred mempunyai suatu hak untuk mendapat bayaran dividen lebih awal dibandingkan pemegang saham biasa. Selanjutnya itu 2.7 yaitu obligasi. Obligasi adalah aset keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi, di mana penerbit obligasi berjanji untuk membayar bunga setiap periode yang dijanjikan dan membayar kembali pokok utang. Contoh obligasi yang pertama itu obligasi korporasi, yang kedua suku koperasi, yang ketiga surat utang negara atau surat berharga. Karakteristik dari obligasi yaitu yang pertama nilai obligasi, yang kedua tanggal jatuh tempo, yang keempat prinsipal dan kupon rate, yang keempat yaitu waktu pembayaran. Selanjutnya itu tentang 2.8 deposito. Nah, deposito ini merupakan sebuah simpanan masyarakat yang penarikan deposito tersebut dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank dan melakukan perjanjian antara nasabah dan bank. Selanjutnya itu 2.1 yaitu reksadana. Menurut Sunyaria, pada tahun 2010 reksadana berasal dari kata reksa, yang dimaksudnya yaitu jaga, dan kata dana berarti kumpulan uang. Jadi reksadana ini dapat diartikan sejumlah kumpulan uang yang diatur dan dikelola oleh seseorang manajer investor. Selanjutnya itu 2.10 pasar valuta asing. Nah, falas merupakan mata uang asing yang digunakan untuk melakukan kegiatan transaksi. Selanjutnya 2.11 yaitu tahap perkembangan perusahaan. Yang pertama itu perusahaan kosmetik, suatu bentuk unit bisnis yang dimana strata operasional dan target pasarnya berada pada satu kawasan saja, di mana perusahaan itu berdiri tanpa melampaui batas suatu negara. Yang kedua, perusahaan internasional.
Tahap kedua dari bentuk perusahaan kosmetik adalah perusahaan internasional, dan pada tahap ini perusahaan mulai membuat kegiatan di luar negeri termasuk pengembangan pabrik, kegiatan pemasaran, dan kegiatan lainnya. Selanjutnya yang ketiga itu perusahaan multinasional. Pada tahap ketiga itu perusahaan multinasional berada pada tahap di mana perusahaan mulai menemukan suatu perbedaan dalam pasar yang berada di seluruh dunia yang menuntut adaptasi dari setiap keadaan dan budaya yang ada di setiap negara. Nah, selanjutnya 2.12 yaitu tentang pengambilan keputusan. Keputusan ini adalah pilihan yang sudah menjadi tindakan strategi terhadap seseorang dalam diri sendiri. Metode pengambilan keputusan yang pertama yaitu memerintah, yang kedua berkonsultasi, yang ketiga voting, dan yang keempat itu konsensus. Selanjutnya 2.13 Deposito. Deposito merupakan sebuah simpanan masyarakat yang penarikan tersebut dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank dan melakukan perjanjian antara nasabah dan bank. Deposito terdiri dari dua, yaitu yang pertama itu deposito berjangka. Itu terdiri dari pembukaan deposito, bunga deposito berjangka, pencatatan deposito jatuh tempo, perpanjangan deposito berjangka, penarikan deposito berjangka dalam sebelum jatuh tempo, dan perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang. Dan yang kedua itu sertifikat deposito. Deposito ini diterbitkan untuk pemilik dan deposito berjangka diterbitkan oleh atas pemilik. Selanjutnya 2.14 reksadana. Reksadana berasal dari kata reksa yang artinya itu jaga dan kata dana berarti kumpulan uang. Jadi reksadana ini dapat diartikan sejumlah kumpulan uang yang diatur dan dikelola oleh seorang manajer investor. Kemudian 2.15 pasar valuta asing. Falas merupakan mata uang asing yang digunakan untuk melakukan kegiatan transaksi. Tidak setiap mata uang asing dapat digunakan secara langsung untuk melakukan kegiatan transaksi internasional, tetapi harus ditukarkan terlebih dahulu dengan mata uang yang berlaku secara internasional. 2.16 Tahap perkembangan perusahaan. Terdiri dari yang pertama itu perusahaan domestik, yang kedua perusahaan internasional, yang ketiga perusahaan multinasional, yang keempat perusahaan global, dan yang kelima itu perusahaan transnasional. Kemudian 2.17 pengambilan keputusan. Pada umumnya pengambilan keputusan ini memiliki 6 langkah dalam organisasi lainnya, yaitu menentukan sasaran yang ingin diincar, yang kedua menentukan materi yang ingin disampaikan nantinya, yang ketiga mengembangkan pilihan yang telah menjadi keputusan, yang keempat mengevaluasi alternatif, yang kelima memilih alternatif yang akan dipilih, dan yang keenam melaksanakan keputusan dengan baik dan benar. Terdiri dari beberapa metode, yaitu metode pengambilan keputusan. Yang pertama itu memerintah, yang kedua itu berkonsultasi, yang ketiga voting, dan yang keempat konsensus. Bab 3, pengumpulan data dan analisis. 3.1 metode analisis. Metode kuantitatif bersifat sistematis, terstruktur, dan terencana sejak awal proses penelitian hingga memperoleh hasil tujuan penelitian, sehingga hal tersebut memudahkan peneliti dalam memproses seluruh kepentingan pengujian. 3.2 definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel terdiri dari beberapa metode, yaitu yang pertama metode promosi. Itu terdiri dari yang pertama itu iklan, yang kedua direct marketing, dan yang ketiga itu sales marketing. Kemudian metode yang kedua itu minat beli. Minat beli itu terdiri dari minat preferensial, yang kedua minat transaksional, dan yang ketiga itu minat eksploratif. Bab 4, hasil dan interpretasi. 4.1 identifikasi resiko. Dalam identifikasi resiko terdapat satu resiko, yaitu resiko operasional. Kepatuhan yang telah dibuatnya dapat mengganggu koordinasi dan pelimpahan tanggung jawab oleh atasannya. Selain itu, kerahasiaan perusahaan juga dapat terancam dengan adanya pegawai yang seperti ini. Selanjutnya adalah 4.5, yaitu pengendalian risiko. 4.5.1 adalah analisis pengelolaan risiko. Yang pertama, pada kasus kegagalan dalam melanjutkan operasi jaringan PT Telkom kepada jaringan operator lainnya, termasuk ke dalam pengelolaan risk control. Hal ini bisa dilakukan pengurangan frekuensi terjadinya risiko operasi jaringan Telkom, sehingga dapat ditemukan dapat berkurang. Yang kedua ada pada kasus akses kabel jaringan PT Telkom menghadapi ancaman keamanan, itu termasuk ke dalam pengelolaan risk avoidance. Yang ketiga pada kasus adanya pihak dari dalam perusahaan atau karyawan yang meraup
keuntungan pribadi dan merugikan konsumen itu termasuk ke dalam pengelolaan risk control. Yang keempat, pada kasus kebocoran pendapatan itu termasuk ke dalam pengelolaan risk transfer. Yang kelima, ada pada kasus teknologi baru dapat mengakibatkan terhadap daya saing PT Telkom itu termasuk ke dalam pengelolaan risk control. Yang keenam, pada kasus satelit PT Telkom yang memiliki masa operasi yang terbatas dan dapat rusak selama operasi orbit itu termasuk ke dalam pengelolaan risk transfer. Yang ketujuh, resiko terhadap pelayanan internet atau jaringan PT Telkom yang rentan terhadap akses ilegal, virus komputer, ancaman dunia maya, dan ancaman lainnya itu termasuk ke dalam pengelolaan risk avoidance. Yang ke-8, persaingan terhadap operator yang ada dan pemain baru di industri telekomunikasi ini dapat berdampak terhadap bisnis telekomunikasi. Itu termasuk ke dalam pengelolaan risk retention. Yang ke-9, pada kasus sangat banyak karyawan yang bekerja tidak secara maksimal, itu termasuk ke dalam pengelolaan risk avoidance. Dan yang ke-10, peminjaman uang dengan pihak luar negeri untuk penambahan alat-alat baru itu termasuk ke dalam pengelolaan risk retention. Dari pengelolaan analisis resiko ini, nomor 2 dan nomor 8 itu memiliki signifikasi yang tinggi dan frekuensi yang tinggi. Lalu nomor 1 dan nomor 7 itu memiliki signifikasi yang tinggi dan frekuensi yang sedang. Dan nomor 6 dan nomor 10 itu memiliki signifikasi yang tinggi dan frekuensi yang rendah. Sedangkan nomor 9 itu memiliki signifikasi yang sedang dan frekuensi yang sedang. 3 dan 5 itu memiliki signifikasi yang sedang dan frekuensi yang rendah. Dan nomor 4 itu memiliki signifikasi yang rendah dan frekuensi yang rendah. Selanjutnya 4.5.2 ada pengendalian risiko. Berikut ini adalah kuadran sejumlah cara yang mampu dilakukan untuk perusahaan dalam mengatasi atau mencegah prevalensi setara risiko yang terjadi. Beberapa cara tersebut diterapkan oleh Logam Mulia Telkom dalam manajemen risiko perusahaan. Yang pertama itu ada melakukan tidak beroperasi secara optimal. Deskripsinya adalah terlalu banyak staf yang tidak beroperasi sesuai aturan, maka terjadinya risiko-risiko yang muncul. Dengan source-nya audit atau review, risk owner-nya Elvan Wahyu Mulyana, risk type-nya adalah opportunity, dengan risk kategorinya adalah communication, risk trigger description-nya adalah menyebabkan konsumennya itu berkurang, lalu risk trigger expect date-nya adalah none atau tidak ada, potential outcome-nya adalah kerugian, dan associate risk-nya adalah menimbulkan keluhan dari konsumen. Dan yang kelima, date identified-nya 22 November 2021, dengan risk submitter-nya adalah Nia Rusiana, risk title-nya adalah karyawan yang merawat keuntungan pribadi konsumen, risk description-nya adalah munculnya ketidakpuasan dari pihak konsumen, dan source-nya dari stakeholder, dengan risk owner Elvan Wahyu Mulyana, risk type-nya adalah trade, dan risk kategorinya adalah scope. Risk trigger description-nya adalah menyebabkan konsumen berkurang, dengan risk trigger expect date-nya adalah none atau tidak ada, potential outcome-nya adalah kerugian, associate risk-nya adalah none atau tidak ada. Yang 46.2 ada risk analysis. Probability rating-nya adalah not likely, prob value-nya 0,1, impact rating-nya adalah serious, impact value-nya 0,2, risk exposure-nya adalah 0,100, dan top 5 yes or no adalah yes. Lalu yang kedua ada probability rating-nya adalah low likelihood, prob value-nya 0,3, lalu impact rating-nya adalah very serious, impact value-nya 0,4, lalu risk exposure-nya 0,120, dengan top 5 yes atau no-nya adalah yes. Lalu yang ketiga probability rating-nya adalah low likelihood, dengan prob value 0,5, impact rating-nya adalah serious, impact value-nya 0,2, risk exposure-nya adalah 0,060, top 5 adalah yes. Lalu yang keempat ada highly likely, prob value-nya 0,7, impact rating-nya serious, impact value-nya 0,2, risk exposure-nya 0,140, dengan top 5 yes or no-nya adalah yes. Yang kelima ada probability rating-nya adalah highly likely, prob value-nya 0,9, impact rating-nya adalah serious, impact value 0,2, risk exposure-nya 0,140, dan top 5 yes atau no adalah yes. Selanjutnya 4.6.3 risiko terintegrasi dengan melaksanakan tanggung jawab dan kompetensi setiap pihak terkait.
Dan yang kedua, Logam Mulia Telkom menyusun profil risiko dalam laporan profil risiko yang sangat tinggi. Yang ketiga, mendukung kegiatan bisnis melalui konsultasi hukum kepada unit bisnis dengan memberikan kajian hukum atas rencana aksi dan isu-isu yang terkait dengan kepatuhan hukum atau hukum yang berlaku. Dan yang keempat, menilai peluang dan tinjauan hukum atas rencana inisiatif bisnis, kebijakan, dan rencana kerjasama yang akan diadministrasikan oleh korporasi. Yang kelima, menyelenggarakan layanan knowledge kepada pihak eksternal sebagai bentuk kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk menghasilkan knowledge kepada aparat penegak. Dan yang keenam, pendokumentasian dan sharing data kelaziman perkara yang berproses sebagai acuan agar tidak terjadi lagi dalam jenis logam mulia buku teks Telkom. Selanjutnya adalah 4.6 yaitu Risk Management Report. 4.6.1 ada Risk Identification. Dan identifiknya ada 22 bulan November 2021 dengan risk meternya adalah NIA. Titlenya ada Risiko Telekomunikasi Indonesia Tbk. Dengan description-nya ada risiko yang muncul di telekomunikasi. Source-nya di status meeting, risk owner-nya adalah Elvan Wahyu Mulyana, risk type-nya adalah trade, risk kategorinya adalah contract, dan risk trigger description-nya adalah loss contract dengan konsumen. Risk trigger-nya adalah none atau tidak ada, potential outcome-nya adalah kerugian, dan associate risk-nya adalah menimbulkan keluhan dari konsumen. Dan yang kedua, tanggal 22 bulan November 2021 dengan risk submitter-nya adalah Nia Rusiana, title-nya adalah aliran keluar keuntungan finansial. Dan risk description-nya adalah kesulitan untuk mendapatkan pendapatan. Source-nya adalah stakeholder, risk owner-nya adalah Elvan Wahyu Mulyana, dengan risk type-nya adalah trade, risk kategorinya adalah budget, risk trigger-nya adalah dapat meningkatkan tindakan kriminal, dan risk trigger-nya adalah COVID-19, potential outcome-nya adalah kerugian, dan associate risk-nya adalah none atau tidak ada. Selanjutnya yang ketiga itu ada tanggal 22 bulan November 2021 juga dengan risk submitter-nya adalah Nia Rusiana. Risk title-nya adalah teknologi baru akan berpengaruh pada pertarungan nomor atom 78 Telkom. Risk description-nya adalah berdampak terhadap pertarungan. Source-nya adalah stakeholder dengan risk owner Elvan Wahyu Mulyana. Risk type-nya adalah trade. Risk kategorinya adalah communication. Risk trigger-nya adalah untuk mendorong pertumbuhan dalam perusahaan. Dan risk trigger-nya kapan saja, potential outcome-nya adalah kerugian dengan associate risk-nya adalah none atau tidak ada. Lalu yang keempat ini ada tanggal 22 bulan November 2021 juga dengan risk submitter-nya Nia Rusiana, risk title-nya adalah staff telekomunikasi yang selanjutnya adalah 4.2 yaitu faktor penyebab. Dua faktor penyebab yang menyebabkan unit area resiko bencana dan bahaya. Contoh bencana, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gelombang air unit area yang secara langsung dapat menimbulkan kerugian. Sedangkan bahaya itu dibagi menjadi banyak jenis. Yang pertama ada bahaya fisik, misalnya terkait dengan fasilitas gedung perusahaan. Yang kedua ada kerugian finansial, misalnya seperti kayak ketidakjujuran dan ketidakdisiplinan. Dan juga seperti kecerobohan atau kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait dalam suatu perusahaan. Dan yang terakhir ada bahaya karena hukum atau aturan, misalnya karena undang-undang atau aturan yang ditetapkan. Selanjutnya ada 4.3 yaitu sumber penyebab resiko. Pada kasus PT Telkom, sumber resiko berasal dari faktor internal dan eksternal. Contohnya pada kasus pencurian kabel yang terjadi di daerah Bintaro. Oknum yang terlibat dalam kasus ini merupakan teknisi sambungan internet speedy dan karyawan pemeliharaan kabel. Artinya oknum yang terlibat merupakan karyawan internal perusahaan. Sedangkan dalam kasus resiko terhadap pelayanan internet dapat disebabkan karena faktor internal, yaitu belum adanya pembaharuan dalam teknologi pelayanan, dan faktor eksternal, yaitu tersedianya celah bagi masyarakat untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian pulsa melalui hacker profesional. Selanjutnya 4.4 yaitu kerugian. Pada kasus PT Telekomunikasi Indonesia ada beberapa kerugian yang diderita oleh PT Telekomunikasi Indonesia. Kerugian tersebut terdiri dari kerugian finansial dan resiko menurunnya reputasi dari PT Telekomunikasi Indonesia. Yang pertama ada kerugian finansial. Contohnya yang pertama ada kerugian langsung berupa merosotnya reputasi sehingga pendapatan perusahaan menurun. Yang kedua ada kerugian membayar denda-denda yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan undang-undang yang mendukung. Dan selanjutnya ada kerugian biaya operasional terhadap jaringan kabel yang dicuri dan rusak. Selanjutnya ada kerugian biaya untuk membangun jaringan operator yang terhenti.
Lalu selanjutnya ada kerugian reputasi. Yang pertama contohnya itu adalah kerugian adanya publikasi negatif dari konsumen yang mengalami pelayanan yang kurang memuaskan. Selanjutnya ada kerugian berkurangnya tingkat kepercayaan para perusahaan untuk melakukan bisnis ke depannya. Lalu ada kerugian sulitnya untuk bersaing dengan kompetitor. Dan yang terakhir ada kerugian kredibilitas perusahaan menurun di masyarakat. Kerugian lainnya itu adalah kerugian yang telah ditimbulkan oleh resiko terhadap kepatuhan pegawai di PT Telkom Indonesia. Pegawai yang tidak patuh dapat mengakibatkan kerusakan pada keseluruhan sistem kerja. Hal ini terjadinya resiko yang sama ke depannya. Mitigation planning and risk tracking. Risk response type-nya ada mitigate atau control. Risk response description-nya mengendalikan peningkatan pada resiko. Risk trigger occurrence ada yes, dan trigger date-nya ada none atau tidak ada. Statusnya adalah identified. Lalu yang kedua ada mitigate atau control. Risk response descriptions-nya adalah melakukan pemecatan terhadap karyawan yang merugikan perusahaan. Risk trigger occurrence-nya adalah yes, trigger date occurrence-nya unpredictable, lalu statusnya itu resolve. Lalu yang ketiga, risk response type-nya itu ada mitigate atau control. Risk response description-nya ada melunasi utang pinjaman dari luar negeri. Lalu risk trigger occurrence-nya itu adalah yes, trigger date occurrence-nya itu none atau tidak ada, dan statusnya adalah resolve. Lalu yang keempat ada type-nya itu avoid, lalu description-nya itu adalah melakukan meeting dengan kepala cabang. Risk trigger occurrence-nya itu yes, lalu trigger date-nya itu not sure, lalu statusnya itu adalah resolve. Lalu yang kelima adalah risk response type-nya adalah avoid, lalu risk response description-nya adalah melakukan komunikasi yang baik supaya tidak terjadi lagi hal tersebut. Risk trigger occurrence-nya adalah yes, trigger date occurrence-nya adalah unpredictable, lalu statusnya adalah resolve. Selanjutnya 4.7 adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil dari identifikasi risiko-risiko yang telah menunjukkan bahwa risiko tersebut bisa dikelola dengan baik dengan berbagai macam cara, antara lain adalah dihindari, ditahan, ditransfer, dan dialihkan. Risiko-risiko yang terdapat pada perusahaan tersebut perlu diidentifikasikan lagi supaya perusahaan itu bisa tetap terus bertahan dan tidak mengalami kebangkrutan. Dari tugas ini dapat menghasilkan langkah-langkah pengendalian risiko yang sebaiknya dilakukan PT Telkom supaya dapat mencegah terjadinya